Aku mengejarnya selama 5 tahun tanpa hasil. 5 tahun kemudian, aku melihatnya di antara banyak wanita cantik berpakaian minim di KTV. Aku minum alkohol. Dengan keras kepala menggenggam tangannya, Liu Ruyan. Bisakah kau menciumku sekali saja? Dia menurut dan melakukannya. Tapi saat dia memeluk dan menciumku, matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Hari itu adalah ulang tahun teman baikku. Kami sekelompok orang minum banyak. Sepakat untuk memesan beberapa wanita untuk menemani kami minum. Kemudian aku melihatnya di antara sekelompok wanita itu. Dewi yang dulu ku kejar selama 5 tahun dan tidak pernah kudapatkan. Dewi itu bernama Liu. 2 tahun tidak bertemu dan dia tidak banyak berubah. Alis dan matanya masih menonjol. Sorot matanya masih jernih. Dia paling suka memakai gaun putih. Sorot matanya sangat angkuh. Berdiri di tengah kerumunan. Memiliki kesan tidak membumi. Kami 5 pria, termasuk aku dan 3 orang itu, secara bersamaan tertarik pada Liu Ruyan. Tapi aku selangkah lebih maju menghentikan mereka. Kawan, biarkan yang ini untukku. Mereka bergumam karena pengaruh alkohol. Berkata tidak bisa. Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Mereka semua terdiam. Dia adalah Liu Ruyan. Mereka semua terkejut. Saling berpandangan. Aku sudah berkali-kali menceritakan kisahku dan Liu Ruyan kepada mereka. Kemudian aku dengan senang hati membawa Liu Ruyan kembali ke sofa. Saudara-saudara sangat setia. Secara bersamaan memberikan sudut paling gelap dan terpencil kepadaku. Aku duduk di sampingnya. Merasa sesak napas. Kau telanjang? Aku duduk dengan sopan. Jelas aku adalah pelanggan yang membayar. Tapi aku tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Baru kemudian aku bertanya dengan lembut padanya. Apakah kau baik-baik saja dalam 2 tahun terakhir ini? Dia menjawab dengan suara pelan dan kaku. Namun menembus musik dan masuk ke telingaku, hanya sebuah kata Itu sudah dianggap sebagai jawaban. Kemudian terjadi keheningan yang panjang. Sampai saudara-saudara melihatku, Taisuo memesan beberapa botol anggur lagi. Liu Ruyan tidak berbicara. Dengan tenang menemaniku minum. Namun, beberapa botol alkohol secara bertahap membuat sarafku mati rasa. Setelah menghabiskan sebotol bir sendirian, aku meletakkan botol kosong itu dengan keras di atas meja kopi di depanku. Dan menoleh untuk melihat Liu Ruyan. Dia memegang gelas anggur di tangannya. Jari-jarinya menggenggamnya dengan kulit putih. Bahkan tangannya pun lebih indah dari orang biasa. Aku menatapnya dengan tenang untuk waktu yang lama. Dengan pengaruh alkohol, aku mengeluarkan dompetku. Dan memasukkan setumpuk uang kepadanya tanpa penjelasan. Kemudian aku melihat tangan orang yang selama bertahun-tahun kuanggap sebagai dewi. Tetapi dengan lidah keluh berkata kepada Liu Ruyan. Cium aku. Bisakah kau melakukannya? Liu Ruyan menatapku lama. Tiba-tiba tersenyum. Setelah mengejarnya selama bertahun-tahun, aku jarang melihatnya tersenyum. Saat dia tersenyum, alisnya sedikit melengkung. Dengan cahaya bintang yang berserakan di dalamnya. Detik berikutnya, dia tertawa kecil. Melirik uang di depannya. Cium aku beberapa kali lagi. Kalau tidak, aku mungkin merasa tidak nyaman mengambil uang ini. Dan aku nyaris tidak sadar dari senyumnya itu. Kemudian alkohol membuatku mengerutkan kening. Jangan hanya bicara. Kau harus melakukannya. Kata-kata itu belum selesai. Liu Ruyan benar-benar menciumku. Pikiranku kosong. Sentuhan lembut di bibirku. Adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kubayangkan dalam mimpiku selama bertahun-tahun. Liu Ruyan benar-benar menciumku. Pikiranku benar-benar kosong. Tanganku ingin mengangkat bahunya. Tetapi tanganku gemetar. Dan pada akhirnya tidak tega melakukannya. Setelah mengobrol untuk sementara waktu, ciuman yang tidak terlalu stabil ini akhirnya berakhir. Gadis yang dulu kuanggap sebagai dewi, sekarang menatapku dengan tenang. Dengan mata kosong. Masih memegang setumpuk uang yang baru saja kuberikan.
Dia sepertinya langsung jatuh ke dunia fana. Ternoda oleh kehidupan duniawi. Tentu saja aku tidak akan membencinya yang seperti ini. Sebaliknya, kedua tanganku yang tersembunyi di lengan bajuku gemetar pelan. Seandainya dia benar-benar akan tinggal di sisiku karena uang. Itu bagus. Mungkin keberuntunganku bagus. Setelah membuka kedai kopi, aku tidak merugi besar seperti yang diperkirakan keluargaku. Sebaliknya, aku secara ajaib menjadi toko yang populer. Tentu saja aku tidak akan absen dari orang-orang yang check-in. Tanpa henti di depanku. Tetapi Liu Ruyan langka dan sulit didapatkan. Menatapnya lama. Aku berbalik dan mengambil botol anggur di samping. Meneguknya seteguk demi seteguk. Setengah botol lebih. Aku meletakkan botol itu di atas meja teh dengan suara keras. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan marah menatapnya, Liu Ruyan. Dia tidak menjawab. Suaraku sangat pelan. Di telingaku. Seperti bulu yang ringan. Hangat dan gatal. Aku menjilat bibirku. Dengan berani bertanya padanya. Maukah kau pulang bersamaku? Liu Ruyan jelas terkejut. Dia mengerutkan kening menatapku. Mata itu dalam dan indah. Tetapi emosi yang terkandung di dalamnya, diriku yang mabuk. Sama sekali tidak bisa memahaminya. Namun, otak yang telah dibius oleh alkohol secara bertahap bereaksi. Aku buru-buru mengubah kata-kataku dan menjelaskan. Maksudku, apakah kau sedang mengalami kesulitan sekarang? Aku bisa membantumu. Sungguh? Liu Ruyan dengan tenang menatapku untuk waktu yang lama. Benar-benar sangat lama. Kemudian ketika aku tidak bisa menahan diri untuk mundur. Liu Ruyan dengan lembut membuka mulutnya. Aku membutuhkan banyak uang, tidak apa-apa. Aku dengan mendesak menggenggam tangannya. Berulang kali menekankan. Aku bisa membantumu, sungguh. Pada tahun-tahun itu. Kesedihan karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Semuanya terpancing oleh alkohol saat ini. Aku memegang erat tangannya. Menatapnya tanpa berkedip. Liu Ruyan. Jangan menemani pria lain. Baiklah. Aku tidak bisa membayangkan. Liu Ruyan yang biasanya suka memakai gaun putih. Duduk di samping atau bahkan di ranjang pria lain demi uang. Entah karena terpengaruh emosiku yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Liu Ruyan yang awalnya tampak agak acuh tak acuh. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatapku dengan tenang. Tatapannya tidak jelas. Saat aku terburu-buru menambahkan WeChat-nya untuk transfer uang. Liu Ruyan menahan tanganku. Telapak tangannya hangat. Kontak singkat beberapa detik. Perlahan menyebarkan suhu ke seluruh tubuhku. Tidak usah transfer dulu. Sambil berkata. Dia melirik ke tangannya. Uang yang baru saja kuberikan berkata dengan nada datar, bayaran harian saja, ya? Uang ini cukup untuk 1 hari. Aku tertegun sejenak, Liu Ruyan. Baru saja mengatakan dia sangat mahal. Tapi aku tidak menyangka dia akan begitu merendahkan diri. Aku memasukkannya ke tangannya. Naik kode hingga puluhan ribu. Tapi hanya cukup untuk menghidupinya selama sehari. Tapi aku menggigit bibir dan tetap setuju. Hari itu aku membawa Liu Ruyan pulang. Aku minum alkohol. Tapi dia tidak. Kepalaku pusing karena mabuk. Tapi keberanianku semakin besar. Dengan bantuan alkohol. Aku menanggalkan pakaiannya di kamar tidur. Sebenarnya, reaksi pertama Liu Ruyan adalah ingin menolak. Tapi aku memegang wajahnya dengan kedua tangan. Sangat seperti Yan. Menatapnya. Tatapanku masih sulit memanggil Liu Ruyan di wajahnya. Aku memanggilnya dengan lidah yang keluh. Aku sudah membayar. Apakah kamu siap menerimaku? Liu Ruyan tertegun selama 2 detik. Tiba-tiba dia tersenyum. Lalu dia benar-benar tidak melawan lagi. Tapi aku benar-benar sangat mabuk. Ketika aku hendak melepas pakaianku, tiba-tiba dadaku terasa sesak. Tidak bisa menahan.
Langsung muntah di tepi tempat tidur. Lalu aku tidak ingat apa-apa lagi. Singkatnya, ketika aku bangun keesokan harinya, Liu Ruyan berada di pelukanku, di tubuh Liu Ruyan. Berbaring di pelukanku mengenakan kemejaku. Alkohol? Langsung tersadar sebagian besar. Aku sedikit kesal. Berbisik padanya. Apa yang terjadi tadi malam? Liu Ruyan tersenyum. Dia sedikit mengangkat alisnya. Mata itu terlalu indah untuk dipercaya. Coba tebak aku membuka selimut dan melihat sekilas. Selesai. Aku benar-benar minum banyak tadi malam. Melihat tanda merah tadi malam. Terdiam untuk waktu yang lama. Aku menggigit bibirku dan berkata dengan lembut. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Sambil berkata. Aku buru-buru mengeluarkan ponselku. Ingin mentransfer uang kepadanya di tempat. Tapi ponselku tidak diisi daya tadi malam. Mati. Aku memegang ponselku. Tersenyum canggung. Biaya hari ini akan kubayar nanti. Liu Ruyan tertegun sejenak. Lalu menunduk dan terdiam. Selanjutnya kami diam-diam bangkit dari tempat tidur. Mengenakan pakaian. Tidak ada yang berbicara. Sayang sekali Liu Ruyan bangun dan berpakaian. Aku diam-diam meliriknya. Gadis yang sangat cantik. Aku sama sekali tidak ingat apapun tentang tadi malam. Aku hilang ingatan tadi malam. Sayang sekali. Saat aku Ruyan berbalik, aku buru-buru melihat ke tempat lain dengan panik. Dia melepas pakaiannya. Melilitkan jubah mandi di sekeliling tubuhnya. Mengerutkan kening sedikit saat melihatku. Roknya belum kering ya. Aku melirik ke balkon. Rok yang sedang dijemur. Kamu mencuci pakaian semalam? Nada bicara Liu Ruyan sangat rendah. Kamu memuntahi seluruh tubuhku. Wajahku pucat pasi. Aku mencoba mengingat-ingat. Sepertinya memang aku muntah di hadapannya. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba aku teringat. Sepertinya aku punya satu rok milik kakakku. Dengan cepat aku pergi ke lemari dan mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Namun dia tidak langsung menerimanya. Dia menunduk dan melihat rok itu lalu menatapku. Menatapku. Di rumahmu ada rok perempuan lain. Suara Liu sangat pelan. Tidak ada nada menuduh. Sepertinya hanya gumaman ringan. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia menerima rok itu. Entah apa yang ada di pikiranku. Aku segera menjelaskan. Ini milik kakakku. Terakhir kali dia datang ke rumahku dan membelinya di jalan. Dia lupa membawanya pulang saat pergi. Sepertinya aku mengatakan sesuatu yang berlawanan. Aku segera mengambil pakaian dan pergi ke kamar mandi. Baru saja aku selesai berganti pakaian. Terdengar suara Liu Ruyan dari kamar mandi. Apa ada sikat gigi baru? Ada? Aku segera menjawab. Berlari cepat. Masuk dan mengambil sikat gigi. Dia dengan hati-hati mengambil sikat gigiku. Berdiri di sampingnya. Bersama-sama menyikat gigi. Di depan cermin. Aku mengenakan kemeja putih dan Liu Ruyan mengenakan rok putih. Aku merasa kami berdiri berdampingan. Dan dia tahu pasta gigi di daguku adalah pasta gigi Liu Ruyan setelah menyikat gigi. Ujung mulutnya berlumuran darah. Hatiku terkejut sesaat, tetapi Liu Ruyan dengan tenang berkumur. Membasuh busa yang menempel di sudut mulutnya dengan air. Ekspresinya tenang. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini gusiku agak meradang. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati aku mulai meragukan Liu Ruyan pergi ke KTV. Apakah menjadi model wanita seperti di TV yang terkena penyakit mematikan? Tapi ekspresi Liu Ruyan tenang. Tapi sepertinya dia juga tidak setelah mandi. Kami duduk berdampingan di tepi tempat tidur. Dan terjadi keheningan lagi. Dia menoleh untuk melihatku dan bertanya dengan suara pelan. Bisakah aku masih pergi bekerja? Kerja? Aku tertegun sejenak. Bertanya dengan ragu. Maksudmu bertemu di KTV? Aku tidak bisa mengatakannya. Liu Ruyan mengangguk.
Memotong perkataanku. Jangan menolak tanpa berpikir. Dengan cepat mencabut telepon yang sedang diisi daya dan menyalakannya. Dengan cepat menambahkan Liu Ruyan sebagai teman. Mentransfer 10.000 yuan kepadanya. Jangan menemani pria lain lagi. Setelah berpikir, aku melembutkan suaraku. Dan menambahkan kalimat. Oke. Liu Ruyan menatapku lama. Lalu menunduk saat sarapan. Aku tidak tahan. Dan bertanya dengan lembut. Liu Ruyan, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan lain saja? Orang yang paling keras kepala. Bagaimana dia rela melakukan pekerjaan menjual tawa demi uang? Setelah aku mengatakan ini, tangan Liu Ruyan yang memegang sendok berhenti sejenak. Akhirnya berkata dengan tenang. Aku sangat membutuhkan uang. Dan secara spesifik karena apa? Dia tidak mengatakan. Dan aku tidak berani bertanya lagi setelah sarapan. Aku harus pergi ke kedai kopi. Tapi Liu Ruyan mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku bertanya padanya, dia berkata dengan ekspresi tenang. Aku membayarinya. Pada akhirnya membutuhkan uang. Aku dengan suara pelan. Tentu saja dengan senang hati setuju. Di dalam kedai kopi, Liu Ruyan mengenakan gaun putih bersih. Berdiri di belakang bar bersamaku. Dan menarik perhatian banyak pelanggan. Penampilannya sangat bersih. Sepasang mata hitam dan murni. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama dia berdiri diam di sana. Sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Beberapa orang dilahirkan untuk berbicara. Sejak aku melihat Liu Ruyan di masa muda, aku tidak akan lagi merasa kagum pada siapapun. Di waktu luang kerja, aku selalu menopang daguku dan diam-diam memperhatikannya. Semuanya seolah kembali ke awal. Ngomong-ngomong, aku dan Liu Ruyan sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami teman sekelas SMA. Kemudian kami masuk universitas yang sama di kota ini. Hanya saja Liu Ruyan keluar di semester kedua tahun kedua. Sejak saat itu, kami tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Tidak ada seorang pun saat masih sekolah. Liu Ruyan adalah orang yang paling menonjol di antara kerumunan. Tetapi orang seperti ini selalu membuat iri. Saat SMA, ada banyak rumor tentang Liu Ruyan di sekolah. Dan juga sulit didengar. Ketika Liu Ruyan di SMP, orang tuanya meninggal karena kecelakaan dan saat SMA kelas 2. Tiba-tiba sebuah berita menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang mengatakan bahwa Liu Ruyan dipelihara oleh seorang wanita dengan hobi khusus. Seorang wanita tua yang lebih tua darinya belasan tahun. Berbagai rumor bertebaran di mana-mana. Tetapi Liu Ruyan tidak pernah menjelaskannya. Semua orang secara bertahap menganggapnya sebagai pengakuan diam-diam. Sebenarnya banyak anak laki-laki yang menyukai Liu Ruyan. Tetapi saat itu karena rumor semua orang menghindarinya. Hanya aku karena keras kepala dan gigih. Menentang semua rumor dan mengejarnya. 5 tahun. Dari kelas 1 SMA hingga akhir semester 2. Aku hanya ingat ketika aku menyatakan cinta padanya di depan umum. Kalimat pertama yang dia katakan padaku adalah, rumor-rumor itu? Apakah kamu tidak takut? Waktu sudah lama berlalu. Banyak detail yang sudah tidak kuingat. Tetapi hingga hari ini, aku masih ingat. Awalnya aku menatapnya dengan serius dan yakin. Takut apa? Aku menyukai seseorang dan sama sekali tidak takut. Dulu aku benar-benar berani dan tak kenal takut. Tidak seperti sekarang ingin memeliharanya. Masih ingin menggunakan alkohol sebagai alasan. Bisnis hari ini sangat bagus. Tentu, kebanyakan pelanggan adalah laki-laki. Bisnisnya bagus, tapi aku sedikit tidak senang. Aku selalu merasa barang berhargaku dilihat oleh laki-laki lain. Jadi hari ini aku menutup pintu lebih awal dan membawa Liu Ruyan pulang. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang lebih penting daripada bisnis, kan? Tapi Liu Ruyan dengan patuh pulang bersamaku. Tapi aku malah pengecut. Orang ini dengan patuh masuk ke kamar tidur bersamaku. Tapi dia duduk di tepi tempat tidur. Menatapku dengan tenang. Mata jernih itu
membuatku merasa bersalah. Seolah-olah semua pikiran jahatku mencemarinya. Aku benar-benar tidak tega melakukannya. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk membeli lebih banyak alkohol untuk diminum bersama Liu Ruyan. Dia sangat patuh. Dia membeli alkohol dan meletakkannya di karpet kamar tidur. Lalu berbalik dan pergi ke dapur. Aku tertegun. Apa yang kamu lakukan? Memasak? Dia mengenakan celemek. Sambil membawa sayuran yang baru saja dibeli saat membeli alkohol di bawah. Dia masuk ke dapur. Minum alkohol saat perut kosong tidak baik untuk perut. Sambil berkata. Dia menambahkan sebuah kalimat. Ingatlah untuk makan tepat waktu di masa depan. Kata-kata ini membuat hatiku lembut. Aku segera mengikutinya masuk. Dapur mendekat padanya dan bertanya dengan suara pelan. Jadi, apakah kamu peduli padaku? Liu Ruyan tersenyum. Alis dan matanya juga karena senyuman ini tampak sedikit lebih lembut. Kamu bisa menganggapnya aku juga ikut tersenyum. Kalau begitu aku akan menganggapnya dia peduli padaku. Keterampilan memasak Liu Ruyan sangat bagus. Aku duduk di sofa menonton TV. Hanya mendengar suara dentuman di dapur. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa makanan, 2 lauk dan 1 sup. Terong balado. Kangkung tumis bawang putih. Sup telur tomat. Masakan rumahan yang sangat biasa. Tapi aku makan tanpa henti hampir 5. Dewiku benar-benar serba bisa. Cantik lagi. Dulu waktu sekolah juga pintar. Bahkan masakannya pun sangat enak. Kenyang. Baru aku ingat anggur di kamar. Tidak tersentuh sama sekali. Ragu-ragu lama. Akhirnya mengurungkan niat. Sudahlah, sudahlah. Kalau minum lagi bisa muntah. Selesai makan, Liu Ruyan tidak mengizinkanku masuk dapur. Dia sendiri yang mencuci piring. Lalu menemaniku meringkuk di sofa menonton drama. Tapi mana mungkin aku berminat menonton drama? Di sampingku duduk gadis yang kusukai selama bertahun-tahun. Baru kali ini aku bisa mendengar napasnya dan merasakan suhu tubuhnya. Bahkan dengan sekali melihat aku bisa melihat wajah sampingnya yang lembut. Apapun itu membuatku tidak bisa tenang. Televisi yang sedang ditonton tiba-tiba menampilkan adegan ciuman yang panas. Aku langsung tidak tenang. Melihat pemeran utama pria dan wanita berciuman dengan mesra. Tiba-tiba aku tertarik. Menoleh dan mencoba menciumnya. Liu Ruyan tertegun. Lalu tersenyum dan berkata baiklah. Kemudian ciumannya dengan lembut mendarat. Liu Ruyan mencium dengan sangat lembut. Bibirnya dengan lembut menempel padaku. Ciuman lembut ini secara bertahap semakin dalam. Dia memejamkan mata dan mengulurkan tangannya. Diam-diam menarik kerah bajuku. Liu Ruyan menggenggam tanganku. Namun akhirnya diam-diam melepaskannya. Aku sedikit gugup. Kupikir malam ini semuanya akan berjalan lancar. Tapi Liu Ruyan dengan santai menolakku di ranjang. Liu Ruyan lalu memelukku, tidurlah. Dia berbisik di telingaku. Dengan suara yang sedikit serak. Aku tidak tahu mengapa rasa sakit yang sekilas di matanya itu. Juga tidak tahu apakah dia pernah menyukaiku. Tapi karena dia menolak, aku tentu saja tidak akan memaksanya. Sebenarnya, bisa memeluknya seperti ini. Bisa mendekat. Dengan lembut mencium bibirnya. Sudah menjadi hal yang bahkan tidak berani saya impikan di masa lalu. Aku dengan lembut memeluk pinggangnya. Selamat malam. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan mengisi diri saya tentang Liu Ruyan. Hati yang awalnya kosong itu. Rumah yang bersih dan cerah. Masih ada sisa aroma makanan. Memeluk Liu Ruyan dalam pelukanku. Di telinga terdengar suara napasnya yang tenang. Berikan aku beberapa ratus tahun lagi untuk hari-hari seperti ini. Awalnya saya pikir Liu Ruyan tidak akan membalas saya. Tapi beberapa detik kemudian, suaranya masih terdengar di telinga saya. Selamat malam. Xienan? Namaku diucapkan dari mulutnya. Ternyata ada perasaan yang membuat orang mudah tersentuh. Ingat saat pertama kali bertemu Liu Ruyan di kelas 1 SMA.
Dia bertanya namaku. Lalu tersenyum lembut dan terdengar sangat bagus. Mungkin senyuman pertama itulah yang membuatku jatuh total. Aku melamun. Lalu aku mendengar Liu Ruyan bertanya dengan suara rendah, sedang memikirkan apa. Aku mendongak dan kebetulan bertatapan dengannya. Dia tersenyum lembut dengan mata hitam pekatnya itu. Tersimpan terlalu banyak emosi yang tidak bisa saya pahami. Aku menatapnya dan tersenyum. Aku sedang memikirkan kalimat itu benar. Di usia muda, kita benar-benar tidak boleh bertemu dengan orang yang terlalu mempesona. Jika tidak, sisa hidup tidak akan tenang. Liu Ruyan tidak berbicara. Hanya setelah hening. Perlahan mempererat tangannya yang memegang lenganku. Aku dan Liu Ruyan memulai kehidupan bersama yang tidak jelas seperti ini. Rumahku berada di kota ini. Orang tua saya juga sering sibuk bekerja. Dan tidak akan pernah datang ke tempat saya. Aku tidak secara resmi memperkenalkan Liu Ruyan kepada teman-temanku. Pertama, aku sebenarnya bukan pacarnya. Tidak ada status untuk diperkenalkan. Kedua, sebenarnya ada sedikit keegoisan dalam diriku, Liu Ruyan. Terlalu indah bagiku. Aku selalu merasa ingin menyembunyikannya. Tidak ingin orang lain melihatnya. Jadi saya menyembunyikan dari semua orang, 10.000 sehari untuk saya biayai. Membiayai Liu Ruyan, katanya pembiayaan. Sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan pasangan biasa. Hanya saja aku akan segera tidak mampu lagi membayar biayanya. 10.000 sehari. Sedikit tabunganku paling banyak hanya bisa menopang sekitar 10 hari lebih. Kebetulan sekali mungkin sudah takdir dari surga, tepat di hari ke-10 aku membiayai Liu Ruyan. Malam. Aku tiba-tiba menerima sebuah panggilan. Kira-kira pukul 2 dini hari. Ponsel Liu Ruyan tiba-tiba berdering. Ponselnya tidak pernah dimatikan atau disenyapkan selama 24 jam. Seolah takut melewatkan sesuatu. Biasanya saat telepon berdering, dia yang selalu tenang hampir langsung duduk tegak. Dan meraih ponsel di samping bantal. Terdengar suara orang berbicara dari telepon. Aku hampir hanya mendengar kalimat terakhir. Keadaannya sangat buruk. Cepat ke sini, lalu telepon terputus. Liu Ruyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku dengan cepat bangun dan berpakaian. Aku belum pernah melihat ekspresi wajahnya seserius itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi padanya. Tapi dia tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mendengar suaraku. Melihat keadaannya seperti ini, aku tidak tenang. Jadi aku juga mulai berpakaian. Tapi Liu Ruyan berpakaian dengan sangat cepat. Setelah berpakaian, dia langsung keluar dari kamar. Liu Ruyan. Aku buru-buru memanggilnya. Dia dengan cepat mengambil jaket dan mengejar keluar. Di depan pintu, Liu Ruyan hendak keluar. Tetapi berhenti dan menoleh menatapku. Karena terburu-buru. Salah satu kakiku memakai sandal. Sedangkan kaki yang lain telanjang di lantai. Liu Ruyan berkata dengan suara pelan. Aku ada urusan mendesak. Kamu tidur duluan saja. Malam ini tidak usah menungguku. Aku buru-buru menyusul. Aku tidak tenang. Biar aku temani kamu pergi. Liu Ruyan menatapku 2 kali dengan suara agak serak. Pakai sepatumu dulu. Malam ini dingin. Aku dengan cepat mengganti sepatu dan mengikutinya. Di belakang Liu Ruyan, kami pergi dan menghentikan taksi. Karena Liu Ruyan terus mendesak. Sopir juga melaju dengan cepat. Dini hari. Mobil sedikit. Dan segera tiba di rumah sakit kota tujuan. Kami adalah rumah sakit tumor terbaik. Sepertinya aku sudah menebak sesuatu. Tapi Liu Ruyan tidak punya ayah atau ibu. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa membuatnya begitu khawatir. Bahkan rela menjadi model wanita. Biaya pengobatan turun dari taksi. Liu Ruyan hampir berlari ke rumah sakit. Aku buru-buru mengikuti dengan berlari kecil. Di depan ruang gawat darurat, Liu Ruyan melihat lampu menyala di dalam. Kedua tangannya mengepal erat. Entah kenapa, tatapannya ke dalam tampak penuh harapan. Aku berdiri di belakang melihatnya.
Aku tidak tahu apa yang telah dia lalui. Aku juga tidak tahu pengalaman seperti apa yang perlahan menciptakan Liu Ruyan saat ini. Maaf. Kami tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya aku ingin bertanya siapa yang ada di dalam. Tapi setelah ragu berulang kali, akhirnya aku tidak bersuara mengganggunya. Entah sudah berapa lama. Lampu ruang operasi padam dan seorang dokter keluar. Liu Ruyan hampir langsung berlari. Tetapi dokter tetap memberinya jawaban yang paling tidak ingin dia dengar. Tetapi para dokter telah melakukan yang terbaik. Pasien sekarang memiliki sedikit kesadaran. Katakan apapun yang ingin kamu katakan selagi bisa. Liu Ruyan berdiri terpaku di sana. Masih hanya menyisakan punggungnya untukku. Dia jelas tidak bergerak. Tetapi punggungnya yang tegak tampak langsung membungkuk. Segera, petugas medis mendorong seseorang keluar dan masuk ke kamar rumah sakit. Aku melihat seorang pria paruh baya. Liu Ruyan dengan cepat mengikuti. Mereka melewati sisiku. Aku mengerutkan bibirku dan mengamati dengan cermat. Pria yang berbaring di ranjang dorong. Orang ini yang pernah kulihat, dulu di sekolah, rumor beredar luas. Semua mengatakan bahwa Liu Ruyan dipelihara oleh seorang pengusaha kaya yang lebih tua darinya 10 tahun. Rumor itu dikatakan dengan bukti, alasan, dan bukti yang kuat. Dan aku pernah melihat foto-foto yang beredar saat itu. Karena itu Guan Liuyan. Jadi aku ingat dengan sangat jelas. Meskipun pria yang baru saja berbaring di troli itu tersiksa oleh penyakit. Wajahnya pucat. Tapi aku masih mengenalinya sekilas. Itu adalah kekasih Liuyan yang dikabarkan lebih tua 10 tahun darinya. Itulah yang tidak bisa dia katakan pada saat itu. Perasaan macam apa yang sebenarnya ada di hatinya. Seolah-olah telah menemukan semacam kebenaran. Tapi kebenaran ini memang membuatku sedikit tidak bisa menerima. Jadi semua yang dilakukan Liuyan. Bahkan tidak ragu untuk mengesampingkan harga diri untuk menjadi model wanita. Apakah semua itu demi pria parubaya yang lebih tua 10 tahun darinya dan tidak memiliki hubungan darah? Aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih. Bahkan biaya pemeliharaanku sebesar 10.000 sehari. Apakah juga digunakan untuk mengobatinya? Saat itu, hati terasa asam dan getir. Tak terlukiskan. Di depan pintu kamar rumah sakit. Karena terburu-buru, Liuyan tidak menutup pintu. Aku berdiri 2 langkah dari pintu kamar rumah sakit. Bisa melihat situasi di dalam. Liuyan berlutut di sisi tempat tidur. Memegang erat tangannya. Liuyan yang bahkan ketika langit runtuh pun masih akan berdiri tegak. Saat ini membungkuk. Sedikit gemetar. Aku tidak bisa melihat ekspresi Liuyan. Tapi aku bisa melihat wajah pria itu. Dia menatap Liuyan dan berbicara dengan lembut. Liuyan memegang erat tangannya. Bahunya sangat merosot. Tiba-tiba, dia perlahan menoleh. Menatapku. Aku tertegun. Tidak tahu harus bereaksi apa. Hanya menatapnya dengan bodoh. Sampai dia menatapku dan tersenyum. Lalu menoleh lagi. Liuyan juga melihatku sekilas mengikuti gerakannya. Mata itu merah padam. Pria parubaya itu sepertinya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dia dengan enggan berbicara beberapa kata dengan Liuyan. Namun semakin lemah. Sampai Liuyan dengan lembut membungkuk. Memeluknya lalu berdiri. Pria itu sepertinya sudah tidak bergerak. Liu Ruyan berlutut di depan tempat tidur untuk waktu yang lama. Kemudian dia berdiri. Merapikan pakaian pria itu dan sandaran tempat tidur dengan tenang dan keluar dari pintu. Memanggil perawat. Dari awal sampai akhir. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Aku mulai sedikit takut. Orang yang dia pedulikan telah meninggal. Dia tidak perlu lagi menanggung hidupnya demi biaya pengobatan. Apakah dia juga akan meninggalkanku? Aku tidak berani memikirkannya. Aku tidak tahu apakah itu karena terlalu sedih. Setelah pria itu meninggal, Liu Ruyan malah menunjukkan ketenangan yang ekstrim. Tenang sampai menakutkan. Aku bahkan lebih berharap dia berjongkok di sana dengan sedih. Itu adalah reaksi yang seharusnya dimiliki seseorang saat sedih. Tapi Liu Ruyan tidak.
Dia dengan tenang memanggil. Perawat dengan tenang melihat staf rumah sakit. Mendorong pria itu ke rumah sakit. Kamar mayat dengan tenang dan aku pulang untuk tidur. Saat tiba di rumah, langit sudah sedikit cerah. Kita berdua berbaring di tempat tidur. Masing-masing terdiam. Aku tidak tahan. Berbalik, dengan lembut bertanya padanya. Jadi, apakah kalian benar-benar memiliki hubungan seperti yang dikabarkan? Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Itulah mengapa aku bertanya padanya. Wanita itu menoleh untuk melihat bagian dalam mataku. Selalu menghantuiku di lubuk hatiku. Aku tidak bisa mengatakan tatapan itu dan tidak bisa melupakannya. Tapi aku tidak menyangka reaksi Liu Ruyan akan sebesar ini. Dia tiba-tiba duduk. Menundukkan pandangannya menatapku, Xienan. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti ini lagi. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan memasang wajah sedingin ini. Sampai-sampai aku sedikit linglung. Lama. Liu Ruyan sepertinya sudah tenang. Dia meringkuk di pelukanku. Suaranya juga jauh lebih lembut. Xienan, orang lain boleh curiga. Aku boleh difitnah. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku mengangguk dengan bingung. Tapi dia hanya menyuruhku untuk mempercayainya. Namun dia tidak menyebut sepatah kata pun tentang masa lalunya. Bahkan tidak ada penjelasan sedikit pun. Tapi harus dikatakan, Liu Ruyan benar-benar memahamiku. Dia seharusnya tahu bahwa aku di dunia ini adalah orang yang pasti akan mempercayainya tanpa syarat. Keesokan harinya, Liu Ruyan mengadakan pemakaman untuknya. Tujuannya semua telah dikubur oleh Liu Ruyan sebelumnya. Dan aku juga mengetahui namanya dari batu nisan. Suyan, pria paruh baya ini, tampaknya tidak memiliki kerabat atau teman. Pemakaman itu sangat sederhana. Hanya Liu Ruyan yang mengenakan pakaian berkabung untuknya dalam perjalanan terakhirnya. Tentu saja, aku juga hadir di seluruh pemakaman. Aku dan Liu Ruyan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kami dengan tenang dan diam-diam mengantar pria paruh-baya ini pergi. Setelah pemakaman selesai, aku dan Liu Ruyan pergi. Berjalan di jalan. Masih sunyi senyap. Dan keheningan ini membuatku sangat takut. Dan dengan kekhawatiran. Tanpa pengekangan. Apakah dia akan meninggalkanku? Aku tidak berani bertanya. Karena takut jawabannya tidak ingin ku dengar. Tapi pada akhirnya Liu Ruyan yang berinisiatif untuk berbicara. Di jalan yang ramai, dia tiba-tiba meraih tanganku. Aku tertegun sejenak. Dengan tergesa-gesa berhenti. Tapi menundukkan kepala. Tidak berani menatapnya. Apakah kamu masih punya uang? Ini adalah pertanyaan pertamanya kepadaku. Aku tertegun. Dengan cepat mengatupkan gigiku dan berkata, ada, aku punya. Namun, mengingat keadaanku yang sulit saat ini, aku masih bertanya, bisakah sekarang lebih murah? Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Senyum yang sangat ringan. Tidak bersuara. Alis dan matanya sedikit melengkung. Senyum cerah. Dia berkata, oke. Bisakah kamu membayar Rp1 sehari? Aku tertegun untuk waktu yang lama. Segera mengangguk. Berkata baik. Lalu bisakah saya mendaftar untuk VIP seumur hidup? Mendengar saya menyebut seumur hidup, Liu Ruyan tertegun sejenak di matanya. Beberapa emosi yang tidak saya mengerti. Dia masih tersenyum. Lalu dengan lembut meraih tangannya. Baiklah. Angin sepal-sepal bertiup di jalan membawa sedikit kesejukan. Dia memegang tanganku. Dengan lembut mengusapnya. Ayo pulang. Setelah selesai berbicara, dia menggenggam tanganku. Dan memasukkannya ke dalam jaket saya. Di dalam saku, saya dengan linglung mengikuti langkahnya. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mendengarnya berkata kepadanya. 3 kata ini. Ayo pulang. Di dalam saku. Saya dengan lembut meraih kembali tangannya. Baiklah. Ayo pulang. Bersama malam itu,
Saya dan Liu Ruyan minum alkohol. Kamar itu penuh dengan bau alkohol. Lantai dipenuhi botol anggur kosong. Dia menggosok pelipisnya. Berkata dengan suara rendah. Sedikit sakit kepala. Masuk dan tidur. Besok pagi saya akan membersihkan kamar. Baik. Tentu saja saya tidak akan menolak permintaannya. Kami berbaring berdampingan di tempat tidur. Saya mengenakan kemeja dan celana panjang. Sementara dia mengenakan gaun tidur tali spaghetti berbahan katun. Setelah berbaring sebentar, saya merasa posisi ini terlalu jauh. Jadi saya memeluknya. Saya ingin lebih dekat dengannya. Tetapi dia justru menceritakan rahasianya. Tentang masa lalunya dan pria parubaya bernama Suyan itu. Ini pertama kalinya saya melihat Liu Ruyan merokok. Dia duduk tegak. Mengambil rokok dan korek api dari meja samping tempat tidur. Mengeluarkan sebatang dan menyalakannya Shienan. Sebenarnya, rumor itu semua omong kosong. Aku mendongak kaget. Tetapi seolah melihat Liu Ruyan yang sama sekali berbeda. Mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia selalu orang yang sangat sombong. Dingin. Tidak pandai berbicara. Ini pertama kalinya aku melihatnya merokok. Dan berbicara kasar. Tetapi Liu Ruyan yang seperti ini membuatku entah kenapa merasa nyata. Sudah sekian hari tidur bersama. Hanya hari ini aku merasa orang di sampingku ini. Dia juga punya darah dan daging. Adalah nyata. Dia menghisap sebatang rokok. Menoleh menatapku, asap mengepul di antara kita. Mengaburkan alis dan matanya. Suyan sama sekali bukan kekasih yang lebih tua dariku belasan tahun. Dia adalah ayah keduaku. Dia gemetar dan berkata dengan suara berat kalimat ini. Lalu menceritakan kepadaku sebuah kisah yang panjang dan mendalam. Saat SMP. Karena sebuah kecelakaan, Liu Ruyan kehilangan kedua orang tuanya. Menjadi yatim piatu. Warisan yang ditinggalkan orang tuanya dibagi habis oleh kerabat, dan dia terlunta-lunta di jalanan tanpa rumah. Pada saat seperti ini, justru Suyan yang membawanya pulang. Sebenarnya dia dan Suyan tidak saling mengenal. Tetapi Suyan dan ibunya adalah kenalan lama. Pekerjaannya tidak terlalu bersih. Seumur hidup kesepian. Tidak punya anak. Tidak punya keluarga. Tidak punya teman. Setelah membawa Liu Ruyan pulang, dia juga berganti pekerjaan. Tidak lagi menghasilkan uang kotor seperti itu. Karena dia bilang telah memungut seorang putri. Tidak mungkin dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tabungan bertahun-tahun. Suyan masih punya sedikit tabungan. Tetapi dia tidak berani menghabiskannya. Karena dia harus menyimpannya untuk membiayai sekolah Liu Ruyan. Sampai di sini, sebatang rokok baru saja habis, Liu Ruyan menoleh menatapku, matanya sangat merah. Apakah kamu juga bingung? Mengapa dia membawaku pulang? Dan berkorban begitu banyak untukku? Aku mengangguk. Terutama dengan rumor yang beredar sebelumnya. Aku selalu tak bisa menahan diri untuk berpikir lebih. Liu Ruyan tersenyum tipis. Sebenarnya dia pria yang cukup bodoh. Dia mencintai seorang wanita. Bertahun-tahun, guru mencintai dengan tulus. Tidak mengganggu. Tidak meminta. Hanya mencintai dalam diam. Aku tiba-tiba mengerti senyum ringan Liu Ruyan. Dia pernah bercerita padaku saat muda. Dia demi memberi ibuku masa depan yang lebih baik. Mempertaruhkan nyawanya untuk berbisnis di laut. Mengalami banyak kesulitan. Tetapi ketika dia membawa uang yang dia kumpulkan untuk ibuku, dia menemukan bahwa ibuku sudah menikah. Ayah dan ibuku menikah karena terburu-buru. Ayahku menyukai wajah ibuku itu. Dan ibuku menyukai uang dan urusan keluarga ayahku. Aku mendengarnya dan tidak bisa kembali sadar. Apakah dia pernah bersama ibumu? Liu Ruyan mematikan puntung rokok. Menggelengkan kepala. Dari awal hingga akhir hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi bisa dibilang dia bodoh. Liu Ruyan ragu sejenak. Kemudian menyalakan rokok kedua di tengah asap yang mengepul.
Dia menyipitkan matanya. Seolah mengenang masa lalu, dia menemukanku. Saat pulang ke rumah, dia memberitahuku. Alasan memutuskan membawaku pulang. Tidak sepenuhnya. Karena ayahku berkata, sebenarnya ibuku pernah menjalin hubungan. Pasangannya mengandung seorang anak. Tetapi karena dia miskin, dia menggugurkannya, itu adalah seorang anak perempuan. Liu Ruyan sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, ketika dia melihatku di jalan, dia berpikir, jika anaknya dulu lahir dengan selamat, seharusnya tidak jauh lebih muda dariku. Jika anaknya terlantar di jalan, dia pasti akan sangat sakit hati. Tetapi Liu Ruyan mendongak melihat mataku yang merah. Membuatku merasa kasihan pada Xienan. Apa kau bilang dia selalu menungguku untuk memanggilnya? Aku akhirnya memeluknya dan memanggilnya dengan suara pelan. Tapi aku tidak tahu apakah dia mendengarnya. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. Orang ini bodoh. Seumur hidup tidak pernah menunggu ibuku mengucapkan kata-kata lembut. Juga tidak bisa menungguku memanggilnya sekalipun. Dia mematikan rokok yang sudah setengah terbakar. Berbalik? Benar-benar bodoh. Sejujurnya, aku sedikit kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Singkat cerita, tapi apa yang baru saja dijelaskan Liu Ruyan adalah seluruh pengalaman masa mudanya, aku merasa sedikit kasihan. Juga sedikit merasa bersalah atas kecurigaanku yang kotor sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana menghibur. Hanya bisa berbalik dan memeluknya. Berbisik pelan. Dia mendengarnya? Dia pasti mendengarnya? Liu Ruyan mengangguk. Tidak berbicara. Malam ini, kami banyak berbicara. Berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang isi hati. Hanya saja tentang masa depan. Liu Ruyan tidak menyebutkan sepatah kata pun. Mungkin karena pengaruh alkohol. Mungkin karena setelah membuka luka batin di depan orang lain. Secara psikologi selalu ada semacam kelegaan. Perasaan memanjakan diri setelahnya. Entah siapa yang berinisiatif mendekat dan berciuman perlahan. Sepertinya kami hari ini berbeda dari biasanya. Tangannya dengan lembut berada di tubuhku. Jari-jariku di dada menegang lalu mengendur. Liu Ruyan malam ini juga tampak sedikit berbeda dari biasanya. Aku memejamkan mata dan memperdalam ciuman ini. Berpikir dia akan mengerti maksudku. Tapi sudah sampai pada tahap akan melepaskan pakaian. Dia masih menolakku. Dia menarik napas dalam-dalam. Menarik tangannya kembali. Suaranya rendah. Xienan, aku tidak bisa. Kenapa? Aku membuka mata dan melihatnya, kali ini aku benar-benar sedikit kecewa. Pertama kali aku membawamu pulang. Malam itu, bukankah kita juga bersama? Tadi kita berdua tidak ada yang keberatan. Semuanya terjadi secara alami. Mengapa tidak boleh? Tapi Liu Ruyan tidak berbicara. Dia diam pada Liu Ruyan. Sebenarnya apa yang sedang kau hindari? Aku tidak percaya. Kau baru saja tidak sedikit pun tergerak padaku. Dia jelas ada. Kami baru saja sangat dekat dengannya. Aku jelas dari matanya. Melihat sedikit cinta. Tangannya melingkari pinggangku. Masuk ke pelukanku. Menghela napas pelan. Maaf. Xienan? Aku tidak bisa sekarang. Masih saja kata tidak bisa. Orang ini tahu dia telah memakan hatiku. Aku akan menolaknya dengan begitu tanpa ragu. Aku terdiam lama. Pada akhirnya aku hanya meniru dia menghela napas. Kalau begitu biarlah. Aku bukanlah serigala yang memaksa untuk dipeluk. Juga bukan terjadi secara alami darinya. Malam itu, kami berpelukan dan tidur aneh. Aku jelas sangat dekat dengannya. Jelas detak jantungnya ada di telingaku. Tetapi entah kenapa aku merasa dia semakin menjauh dariku. Ketika Liu Ruyan hampir tertidur, aku dengan linglung bertanya padanya. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak hanya berharap hal itu. Liu Ruyan lama tidak menjawabku.
Pada saat aku hampir tertidur, terdengar suara pelan darinya di telingaku, sangat pelan hingga seolah-olah itu hanyalah ilusiku. Xienan, jika aku mengatakan ada, bisakah kau tidak menyalahkanku? Aku ingin mengatakan tidak baik. Jadi Tony jangan menyembunyikan apapun dariku, tetapi rasa kantuk memaksa. Aku tidak bisa membuka mata. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu tertidur. Ketika aku bangun keesokan harinya, Liu Ruyan sedang meringkuk di pelukanku. Sudah pukul 9 lewat. Liu Ruyan jarang tidur di sudut mataku. Tadi malam lupa menarik tirai. Saat ini, di sudut jendela, cahaya matahari tiba-tiba menyebar. Di alis Liu Ruyan, sudut matanya membuatku sedikit linglung. Bertahun-tahun mengenalnya, masih akan terpesona di pagi yang biasa ini. Terpesona oleh keindahannya. Sebelum bertemu Liu Ruyan, aku tidak pernah menyangka akan ada gadis secantik ini di dunia. Dia dingin dan angkuh, mengabaikan semua gosip di luar. Gaun putih dengan punggung selalu tegak lurus. Berdiri di tengah kerumunan. Selalu membawa aura keabadian yang tidak memakan makanan duniawi. Aku selalu merasa dia sangat mirip dengan Xiaongong dalam buku Tuan Jin Yong. Seperti itu, luar biasa dan mempesona. Kemudian sadar kembali. Tetapi menemukan bahwa Liu Ruyan sudah bangun. Dia melihat senyum di mataku. Berkilauan. Saat mata kita bertemu, Liu Ruyan mendekat dan menciumku dengan lembut di bibir. Mungkin karena baru bangun, otakku tersentak. Aku bertanya tanpa membuka mata. Aku mengangguk dan terus menyikat gigi. Tapi aku perhatikan Liu Ruyan sepertinya lebih kurus akhir-akhir ini. Liu Ruyan. Aku menggigit sikat gigi. Dengan tangan aku mengukur ketebalan lengannya. Kamu lebih kurus akhir-akhir ini. Kamu harus makan dengan baik. Sambil berkata, aku meludahkan busa pasta gigi di mulutku. Diam-diam mencubit pipinya dengan tanganku. Kamu terlalu kurus. Kelihatan tidak sehat. Sedikit gemuk lagi akan lebih bagus. Liu Ruyan tersenyum. Sarapan enak masih dibuat oleh Liu Ruyan berupa roti panggang dan telur goreng. Serta 2 gelas susu murni hangat. Takut aku merasa bosan. Liu Ruyan menggoreng 2 sosis lada hitam lagi. Tetapi setelah makan, ketika Liu Ruyan seperti biasa bergegas mencuci piring. Tiba-tiba dia menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi. Dia tidak sempat menutup pintu. Aku juga buru-buru mengikuti masuk. Terdengar suara muntahnya. Hatiku sakit. Aku buru-buru berlari untuk menepuk punggungnya. Tetapi sebelum aku berdiri tegak, aku didorong menjauh oleh tangan Liu Ruyan yang terulur ke belakang. Dia tenang. Berbisik. Keluar dan tunggu aku. Tidak apa-apa. Aku tidak jijik padamu. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, dia menyuruhku keluar. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa keluar dari kamar mandi. Menuangkan segelas air hangat untuknya. Berdiri di depan pintu menunggunya. Setelah beberapa saat, terdengar suara siraman toilet dari kamar mandi. Kemudian dia seharusnya membuka keran. Mencuci muka lagi. Ketika dia keluar lagi, Liu Ruyan telah mencuci wajahnya. Ada tetesan air yang belum kering di wajahnya. Wajahnya masih sedikit pucat. Aku memberikan air kepadanya. Berkata dengan cemas, apakah kamu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Bagaimana kalau kita tidak pergi ke toko hari ini dan pergi ke rumah sakit untuk periksa? Tidak perlu. Liu Ruyan mengambil air. Dia minum seteguk dan tersenyum padaku. Tenang.
Apa yang bisa terjadi padaku? Hanya saja aku sedikit flu perut baru-baru ini. Aku akan pergi ke apotek untuk membeli obat sebentar lagi. Sungguh, apa gunanya aku berbohong padamu? Dia minum air dengan ekspresi tenang. Lalu dia kembali ke dapur. Melanjutkan mencuci piring. Melihat dia benar-benar tidak ada yang aneh. Aku pun merasa lega. Aku ini orang yang rakus. Selalu suka makan sembarangan. Jadi mual dan diare selalu kucoba. Jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Liu Ruyan selesai mencuci piring. Kami pergi ke kedai kopi bersama. Berkat Liu Ruyan. Kedaiku yang asli ini sekarang semakin populer. Ada pelanggan yang datang minum kopi diam-diam merekam video. Merekam Liu Ruyan. Di masyarakat yang menilai dari wajah ini. Liu Ruyan dengan cepat menjadi populer karena penampilannya yang sangat tinggi. Jumlah anak laki-laki yang datang untuknya tidak terhitung jumlahnya. Aku sedikit cemburu. Tetapi juga diam-diam bangga. Perasaan anak laki-laki itu tidak bisa ditekan. Lihatlah gadis yang kusukai begitu indah. Membuat banyak anak laki-laki terpesona. Tentu saja termasuk aku. Kupikir aku akan selalu menjadi anak laki-laki yang paling tulus menyukai Liu Ruyan. Semua orang menyukai kulitnya itu. Tapi aku berbeda. Mengenalnya hampir 8 tahun. Mengejarnya selama 5 tahun. Aku mencintai Liu Ruyan. Orang ini dari hati hingga jiwa. Belakangan ini, Liu Ruyan semakin lembut padaku. Liu Ruyan yang lembut benar-benar terlalu mematikan. Aku tak bisa berhenti tenggelam dalam keterpurukan. Aku mulai tak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Liu Ruyan, pernahkah kau jatuh cinta padaku? Liu Ruyan, jangan bicarakan keuntungan lagi. Mari kita bersama dengan serius, oke? Liu Ruyan, kau juga sedikit menyukaiku, kan? Tapi dia tidak pernah menjawab secara langsung. Setiap kali ini, dia hanya tersenyum lembut. Lalu menangkupkan wajahku dengan kedua tangannya. Mengacak-acak. Paling buruk pun dia akan diam saja. Dia terlalu mengerti diriku. Aku selalu tidak tega menekannya. Jadi meskipun dia terang-terangan menghindari masalah ini. Tapi aku tetap tidak tega mengorek dan bertanya lebih dalam. Dia setiap kali hanya bisa menyerah. Tapi Liu Ruyan jelas membuatku merasa dia juga pernah menyukaiku. Misalnya di musim gugur yang penuh dengan daun berguguran ini. Dia akan masuk ke dalam mantelku di jalanan yang berangin. Akan menggenggam tanganku dan berjalan-jalan di pinggir jalan. Misalnya aku tidak sengaja menyebutkan ingin makan di toko yang baru buka. Liu Ruyan lalu mencari alasan. Keluar mengantri selama 1 jam. Membelikan semua produk baru mereka untukku. Atau misalnya aku tidak sengaja menemukan wallpaper ponsel Liu Ruyan adalah foto kita berdua. Itu adalah foto kita berciuman. Suatu kali, aku iseng menggunakan mode pemotretan tunda untuk merekam adegan aku dan Liu Ruyan berciuman. Foto itu juga sangat kusukai. Saat itu, saat matahari terbenam, cahaya senja jatuh di sekitar kita. Menyiram lapisan cahaya keemasan tipis pada diri kita masing-masing. Indah tak terlukiskan. Atau misalnya, setiap kali aku dan Liu Ruyan berciuman, dia selalu sangat serius dan tulus. Tapi tepat ketika aku berpikir, Liu Ruyan juga perlahan-lahan mencintaiku. Takdir justru memberiku sebuah lelucon. Suatu pagi yang dingin di musim dingin. Saat aku bangun, aku menemukan Liu Ruyan pingsan di lantai. Hatiku tiba-tiba tertusuk pada saat itu. Ketegangan dan kekhawatiran bercampur aduk. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pikiranku kosong. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku menelepon ambulans. Aku hanya tahu. Saat aku dengan linglung membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, aku mendapat kabar. Dia sudah berada di stadium akhir kanker perut, duniaku hancur berantakan. Aku tidak bisa percaya gadis yang anggun dan dingin seperti angsa putih itu. Gadis yang mengumpulkan semua keindahan di dunia itu. Mengapa dokter menjatuhkan vonis akhir? Tapi Liu Ruyan sudah tahu tentang penyakitnya sejak lama. Jadi ketika dia bangun di kamar rumah sakit, dia hanya tertegun beberapa detik. Lalu menatapku dan tersenyum.
Senyumnya masih begitu lembut. Pasti membuatmu takut, kan? Membuatmu takut, ya? Kalimat ini, setiap katanya membuat hidungku terasa sakit. Jadi, dia sebenarnya sudah tahu tentang dirinya sendiri sejak lama. Jadi, wajah pucat itu. Gosok gigi. Berdarah. Muntah. Semua itu bukan hanya masalah kecil. Jadi, dia tidak pernah mengobrol denganku. Masa depan juga tidak akan pernah memberiku jawaban. Jadi, dulu di KTV. Ketika aku mengajukan untuk memeliharanya dengan dompet. Tatapannya padaku akan lembut dan juga pahit. Dia tahu segalanya dari awal hingga akhir. Aku tidak tahu apakah dia pernah mencintaiku. Jika aku pernah mencintai, aku tidak bisa membayangkan perasaannya selama ini. Aku menatapnya dengan tenang. Di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, kulitnya hampir transparan. Bertatapan denganku sejenak. Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya ingin menyembunyikannya darimu. Menunggu sampai tidak tahan lagi. Hari itu akan pergi diam-diam. Siapa tahu tubuh ini begitu tidak berguna. Tiba-tiba pingsan. Dia tidak berbicara. Untungnya dia berbicara. Hatiku terasa lebih pahit. Jadi, mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa tidak diobati? Aku menggenggam tangannya. Setiap kata yang dia tanyakan. Suaranya bergetar beberapa kali. Liu Ruyan menatapku seperti biasanya. Suaranya sangat jelas tidak ada gunanya. Xienan sudah terlambat, hanya buang-buang uang saja. Apalagi dia tersenyum. Aku tidak punya uang dan tidak pernah berencana untuk berobat. Ya. Dia dari awal sampai akhir sama sekali tidak punya niat untuk berobat. Dia berbaring di sana. Menatapku. Matanya juga berangsur-angsur memerah. Selama ini. Salah satu hal yang paling kusesali adalah hari itu di KTV. Aku tertegun saat kau menyetujuinya. Kenapa? Dia dengan lembut mencubit telapak tanganku yang dingin. Karena aku menghabiskan uangmu tetapi tidak bisa menemanimu lama. Aku mengerti isi hatimu. Tapi aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Dia menghela nafas. Dengan nada rendah. Sebenarnya itu sangat menusuk hati. Menghabiskan uangmu tetapi tidak meninggalkan apapun untuk Xienan. Jika ada kesempatan lagi. Hari itu di KTV. Aku tidak akan pernah mengangguk lagi. Dia juga tampak menahan air mata di matanya. Tetapi menoleh. Tidak mau meneteskan air mata di depanku, sulit diungkapkan. Saat itu, betapa hancur hatiku. Aku belum pernah melihat Liu Ruyan menangis. Bahkan pada pemakaman Su Yuan hari itu. Tetapi sekarang dari sudut pandangku, aku bisa melihatnya menoleh dan air mata menetes besar-besar. Setiap tetes menghantam dengan keras. Bergema di hatiku. Aku menatap kosong wajah sampingnya. Tiba-tiba merasa dia sepertinya akan segera meninggalkan dunia fana ini. Memikirkannya saja membuat hatiku sangat sakit. Pada hari ketiga di rumah sakit, Liu Ruyan meminta untuk pulang bersamaku. Sebenarnya Liu Ruyan tidak tahu. Aku sudah mulai bersiap untuk menjual rumah dan peralatan. Untuk mengobati penyakitnya. Aku tidak bisa membantahnya. Jadi aku diam-diam pergi menemui dokter yang merawatnya. Mohon katakan yang sebenarnya. Berapa besar peluang Liu Ruyan sembuh sekarang? Aku sudah memutuskan dalam hati. Bahkan jika hanya ada 1% harapan. Aku harus menyelamatkannya. Tetapi di kantor yang hanya ada kami berdua. Dokter menatapku. Akhirnya menggelengkan kepala. Menghela nafas. Aku mendengar beberapa hal tentang Liu Ruyan. Dia juga anak yang malang. Sejujurnya sudah terlambat. Sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh. Tidak ada gunanya diobati. Semakin lama diobati, itu hanya akan menyiksa. Lebih baik kembali dan biarkan dia menghabiskannya dengan bahagia. Di hari-hari terakhir ini, aku tertegun lama. Maksud dokter adalah Liu Ruyan tidak memiliki ruang untuk perawatan lagi.
Akhirnya aku meninggalkan kantor dengan mata merah. Kemudian kembali ke bangsal untuk mengemasi barang-barang Liu Ruyan. Bawa dia pulang. Liu Ruyan di ranjang rumah sakit menatapku dengan tenang. Lalu meraih tanganku. Ayo pulang. Aku menahan rasa sakit di hatiku. Oke. Ayo pulang. Kami naik taksi kembali. Aku turun dari mobil. Aku membawa barang bawaan dengan satu tangan. Dan menggandeng Liu Ruyan dengan tangan kanan. Sebenarnya, beberapa hari ini aku ingin bertanya padanya lebih dari sekali. Apakah hatinya pernah tergerak padaku selama ini? Namun pada akhirnya semua itu diurungkan. Sudahlah. Apakah pernah mencintai atau tidak? Apakah hati ini pernah tergerak atau tidak? Apa bedanya? Bagaimanapun juga, akhirnya adalah perpisahan. Jika dia pernah mencintai, mungkin itu malah akan membuatku lebih sedih. Sesampainya di rumah, Liu Ruyan meletakkan tasnya. Saat berbalik dan menatapku, aku masih sangat sedih. Air mata tanpa sadar memerah di mata Liu Ruyan. Menatapku selama 2 detik. Akhirnya menghela napas pelan. Lalu mendekat dan menciumku. Ini adalah ciuman yang sangat lembut. Dan pikiranku kosong. Hanya bisa memeluknya dengan lembut. Secara bertahap memperdalam ciuman ini. Tapi pada akhirnya tidak ada apapun yang terjadi di antara kami. Liu Ruyan berkata, "Ayo minum bir lagi." Aku secara tidak sadar menolak, "Tidak bisa." Dokter bilang dia menatapku dengan tenang. Tidak apa-apa. Di hari-hari terakhir ini, aku ingin melakukan apapun yang aku inginkan. Aku sudah menahan diri seumur hidup. Aku selalu ingin sedikit memanjakan diri di akhir kalimat seumur hidup itu. Benar-benar menyentuhku entah kenapa. Dia jelas baru berusia 20-an. Bagaimana bisa itu sudah menjadi seluruh hidupnya? Tentu saja aku tidak bisa menolak Liu Ruyan yang seperti ini. Akhirnya aku menyetujuinya. Tetapi dengan 3 perjanjian dengannya. Hanya boleh minum 2 kaleng bir. Dia terkekeh dan menyetujuinya. Lalu kami bersama-sama mengganti pakaian tebal dan hangat. Dan pergi keluar untuk pergi ke supermarket membeli sayuran dan minuman. Sepertinya ini pertama kalinya aku dan Liu Ruyan pergi ke supermarket bersama. Kami bergandengan tangan seperti pasangan biasa. Bersama-sama mendorong troli belanja. Bersama-sama berhenti di depan rak. Memilih sayuran ini tidak segar. Daging itu terlalu mahal. Kami bersama-sama memilih troli belanja yang penuh dengan barang. Ada daging, ada sayuran, ada camilan, dan beberapa dekorasi rumah yang terlihat hangat dan lucu. Misalnya, kotak tusuk gigi berbentuk burung kecil yang sangat lucu itu. Dengan menekan tombol, burung itu akan menunduk dan mengambil sebatang tusuk gigi. Atau misalnya bunga kering berwarna biru muda dan botol kaca yang indah itu. Terlihat hangat dan indah. Sepertinya sangat cocok. Saat Liu Ruyan membayar, Liu Ruyan dengan cepat mengambil inisiatif. Aku mengangkat troli belanja. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Telah menghabiskan banyak uang untukmu. Dan belum pernah membelikanmu apapun. Beberapa ratus ribu ini masih bisa aku bayar. Aku tersenyum enggan. Mengikutinya dengan cermat. Tetapi aku menyadari bahwa ternyata seringkali Liu Ruyan hanya berpura-pura kuat. Dari turun dari taksi hingga masuk ke pintu rumahku. Perjalanan singkat 5 menit. Liu Ruyan mengalami sakit 4 kali seolah-olah gunung runtuh. Sebelumnya, Liu Ruyan masih bisa berpura-pura baik-baik saja menemaniku bekerja di kafe. Tetapi sekarang sepertinya kekuatan fisiknya menurun drastis dalam perjalanan 5 menit. Kami berjalan setengah jam. Di dapur kami bersama-sama mencuci sayuran dan memasak. Aku bisa memasak. Tetapi keterampilan memasakku biasa saja. Masakan yang dibuat hanya bisa dikatakan bisa dimakan. Tetapi keterampilan memasak Liu Ruyan sangat bagus. Jadi dia menjadi koki utama. Aku membantunya. Kita tertawa dan bercanda. Dapur dipenuhi tawa dan kehangatan. Saat Liu Ruyan memasak, aku mencuci sayuran lain. Sambil menatap kosong punggungnya.
Hari-hari seperti ini bersamamu, Liu Ruyan. Bisakah aku memilikinya lebih lama? Aku tidak meminta 10 atau 100 tahun. Bahkan hanya setahun lagi. Bahkan hanya sehari lagi akan sangat bagus. Aku menyadari bahwa aku benar-benar tidak berani memikirkan pankek Liu Ruyan. Setiap kali aku memikirkannya, aku tidak bisa menahan rasa sakit. Dia sedang memasak. Dan aku sudah diam-diam berlinang air mata di belakangnya. Setelah satu masakan selesai, Liu Ruyan mematikan api. Sebelum dia berbalik, aku dengan cepat berbalik dan menggunakan suara air yang deras untuk menutupi isakanku. Makanan ini sebenarnya adalah makanan yang paling sulit yang pernah aku makan dalam hidupku. Aku benar-benar tidak bisa tertawa. Melihat gadis di depanku yang mengenakan gaun putih. Pikiranku dipenuhi dengan seseorang yang begitu cantik. Bagaimana bisa dia dijatuhi hukuman mati? Bagaimana bisa? Tapi aku tidak berani menunjukkan kesedihan. Aku takut Liu Ruyan Mu akan lebih menderita. Sebenarnya seperti yang dikatakan dokter. Setiap hari berikutnya bagi Liu Ruyan adalah hitungan mundur. Aku harus membuatnya menghabiskannya dengan tertawa. Tapi emosiku yang tegang masih hancur seketika karena satu kalimatnya. Saat makan, dia mengupas banyak udang untukku. Kemudian mendorong mangkuk berisi udang ke depanku. Dengan suara lembut, aku tidak ada lagi. Ingatlah untuk makan tepat waktu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Air mata jatuh berderai-derai. Tapi aku tidak berani mendongak. Jadi aku menggunakan sumpit untuk menggali nasi dengan keras. Menjejalkannya ke dalam mulutku. Nasi yang bercampur air mata. Itu adalah hari yang paling tak terlupakan dalam hidupku. Aku dan Liu Ruyan bersama. Pergi berbelanja di supermarket. Makan sayur bersama. Pulang bersama untuk memasak. Makan bersama. Minum bersama. Dia minum sangat banyak. Aku ingat setelah mabuk. Aku memeluk Liu Ruyan dan menciumnya berkali-kali. Aku bertanya padanya. Apakah Liu Ruyan pernah dicium oleh pria lain seperti aku mencium Liu Ruyan? Sambil tersenyum menciumku. Hanya kamu satu-satunya. Aku ingat matahari terbenam hari itu sangat indah. Bintang-bintang di malam hari juga sangat indah. Aku minum terlalu banyak. Aku tidak begitu ingat kejadian setelahnya. Aku hanya samar-samar ingat saat kesadaranku kabur dan hampir tertidur. Sepertinya aku mendengar suara Liu Ruyan di telingaku. Xienan sangat menyesal. Dari awal hingga akhir tidak pernah memberimu balasan. Maafkan aku. Sebenarnya aku memiliki perasaan yang sama denganmu. Maaf. Kita harus mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya dia mengatakan sesuatu yang lain. Tapi aku tidak ingat. Pengaruh alkohol sangat kuat. Aku benar-benar tertidur lelap. Tapi saat aku bangun, semuanya sangat indah. Liu Ruyan tidak ada. Saat aku bangun, sudah keesokan paginya. Aku berjalan tanpa alas kaki di seluruh ruangan. Tapi tidak mendengar suara Liu Ruyan. Hanya ada sepucuk surat yang ditinggalkan Liu Ruyan di meja makan. Saat melihat surat itu, hatiku tenggelam. Tiba-tiba ada firasat buruk. Benar saja, aku membuka surat itu dengan gemetar dan meliriknya. Kemudian melihat tanda tangan di sudut kanan bawah. Liu Ruyan menulis surat terakhirnya, tanganku bergetar. Surat itu jatuh di atas meja makan. Putih menyilaukan. Aku pernah berpikir bahwa Liu Ruyan akan disiksa oleh penyakit. Dan aku harus menerimanya. Dia akan dibawa pergi oleh penyakit suatu hari nanti. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu aktif meninggalkan dunia ini. Aku belum membaca isi suratnya secara detail. Saat aku menerima telepon itu dari polisi. Mereka berkata, mayat Liu Ruyan ditemukan di sudut taman terdekat. Dia makan obat tidur dalam dosis besar. Dan di ponsel Liu Ruyan hanya ada nomor teleponku. Menutup telepon. Aku dengan hati-hati menyimpan surat itu. Kemudian keluar pintu dengan bertelanjang kaki. Bahkan lupa memakai sepatu. Tetapi menutup pintu. Aku berdiri bertelanjang kaki di lorong yang kosong.
Tiba-tiba aku tidak bisa menahan tangis. Yang paling membuatku sedih sebenarnya bukan kabar kematian Liu Ruyan. Kupikir aku mengerti dia. Daripada tersiksa penyakit sampai mati. Lebih baik memilih hari yang cerah. Dengan tenang dan sukarela mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Tapi yang paling membuatku terpukul adalah, pada akhirnya dia bahkan memilih sudut yang kosong untuk bunuh diri. Dia tidak punya rumah. Tempat tinggalnya dan Suyan dulu dijual untuk mengobati penyakit Suyan. Bahkan di saat-saat terakhirnya di dunia ini. Dia tidak menghilangkannya. Aku menangis. Kenapa aku menyukai orang bodoh seperti itu? Dia bahkan terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sampai saat terakhir hidupnya, dia tetap mempertahankan kebaikan dan harga dirinya. Dia tidak memilih pergi ke hotel, penginapan untuk bunuh diri. Juga tidak pergi di rumahku. Dia tidak punya tempat tujuan. Jadi dia memilih pergi ke taman yang kosong di dini hari. Mencari sudut yang tidak ada yang peduli. Memakan obat tidur. Dan pergi dengan tenang. Aku tidak bisa menerima. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Aku berjongkok di lorong dan menangis lama sekali. Bahkan tetangga di seberang pintu membuka pintu untuk melihatku. Sepertinya aku mengganggu mereka. Aku merasa sangat menyesal. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Sampai aku sepertinya mendengar suara Liu Ruyan. Dia berkata, "Xienan, kamu tidak cantik saat menangis." Aku langsung mengangkat kepala. Berharap semua ini hanya lelucon. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada sosok Liu Ruyan. Tapi aku jelas merasa Liu Ruyan ada di sana. Dia sepertinya melihatku di sudut tertentu. Dengan tatapan lembut menarik napas dalam-dalam. Aku berpegangan pada dinding dan berdiri. Aku tahu aku harus mengurus urusan setelah kematian Liu Ruyan. Di dunia ini, dia hanya punya aku. Aku pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Liu Ruyan. Dia berbaring di sana mengenakan gaun putih. Wajahnya begitu tenang. Tanpa sedikit pun tanda-tanda disiksa oleh penyakit. Bahkan sudut bibirnya sedikit terangkat. Tapi dia sangat kejam. Bagaimana dia tega meninggalkanku sendiri di rumah? Membiarkanku tenggelam dalam mimpi indah bersamanya semalam. Lalu pergi dari dunia ini sendirian tanpa suara. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik. Gadis yang kucintai selama bertahun-tahun. Perpisahan terakhir kami adalah perpisahan sepihak darinya. Dia adalah makhluk yang paling lembut dan indah di dunia ini. Juga keberadaan yang paling kejam. Malam itu, aku mengunci diri di kamar. Dengan gemetar membuka lagi. Surat itu sangat panjang. Tertulis 3 halaman penuh. Itu adalah tulisan tangan Liu Ruyan yang kukenal. Tapi setiap kalimat membuat hatiku hancur. Xienan, maafkan aku. Terlalu banyak yang ingin kukatakan untuk mengucapkan selamat tinggal padamu dengan cara seperti ini. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maafkan aku. Sebenarnya aku adalah orang yang sangat pengecut di dalam hatiku, aku tidak pantas menerima cintamu yang begitu indah. Karena pengecut, karena rendah diri, karena takut membebanimu, karena berbagai alasan saat sekolah. Aku tidak berani membalas cintamu. Tapi sebenarnya bagiku, kau selalu istimewa di antara semua orang yang kutemui. Orang yang paling istimewa, Xienan. Kau tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Aku menyukaimu lebih dari siapapun. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Kau berprestasi. Adalah anak kesayangan di mata semua orang. Tapi aku hanyalah seorang yatim piatu. Aku dikucilkan di sekolah dan disebut-sebut. Aku selamanya menjadi rumor yang tersebar luas. Bahkan biaya sekolahku sebelumnya adalah hasil kerja keras pria yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Aku pernah berkali-kali ingin menghampirimu. Memberitahumu. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Tapi setiap kali bertatapan denganmu, kata-kata itu tidak bisa diucapkan sepatah pun. Mungkin kamu tidak tahu. Kamu memiliki sepasang mata yang sangat jernih. Aku pikir, pasti karena dilindungi dengan baik oleh keluarga sejak kecil.
Makanya tatapannya begitu jernih. Dulu aku berpikir setelah masuk universitas, semuanya akan baik-baik saja. Tapi rumor masih beredar. Dan Su yang didiagnosis menderita penyakit mematikan. Jadi di tahun kedua kuliah, aku berhenti sekolah. Mulai bekerja serabutan. Untuk mendapatkan uang untuk perawatannya. Dia telah merawatku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya aku membalas budi. Jadi aku memutuskan semua kontak denganmu. Aku tidak ingin membebanimu. Tapi aku selalu memperhatikanmu, aku mendaftar akun kecil. Mengikuti Weibo MU. Diam-diam mengamati kehidupanmu. Aku tahu kamu memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi. Aku tahu kamu kehilangan pekerjaan. Aku tahu kamu lulus. Kemudian kamu membuka kedai kopi. Aku senang untukmu. Aku bahagia. Pria yang aku sukai menjalani kehidupan yang lancar. Tapi selama ini, aku didiagnosis menderita kanker perut. Karena sudah terlalu lama ditunda. Ketika ditemukan, itu sudah stadium menengah akhir. Dokter berkata, sel kanker menyebar dengan cepat. Aku mulai percaya pada takdir. Aku menemukan, tidak peduli seberapa keras aku menjalani hidup, takdir tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Dia tidak pernah memberiku harapan. Tapi aku berpikir, jika aku bisa menyembuhkan Su Yuan, itu juga akan menjadi harapan yang terpenuhi. Aku ingin pergi bekerja beberapa pekerjaan seperti dulu. Bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi tubuhku tidak mengizinkan. Kondisi tubuhku tidak terlalu baik. Untuk menyelamatkannya, aku memilih untuk bekerja di KTV. Seperti yang kamu lihat. Tapi Shenan, aku benar-benar percaya pada takdir. Karena itu benar-benar hari pertamaku bekerja. Hanya saja aku bertemu denganmu. Dalam situasi yang canggung ini. Selain kata takdir, aku tidak bisa menjelaskan kebetulan ini. Tapi itu juga hari yang paling aku sesali. Hari itu aku masuk ruang pribadi. Kau memintaku minum anggur. Agak impulsif. Aku tahu betul hidupku tidak akan lama lagi. Tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu dan menciummu. Bahkan akhirnya setuju untuk pulang bersamamu dan menggunakan uangmu adalah hal yang paling membuatku malu. Tapi hari ketika Shenan melihatmu, aku benar-benar goyah. Aku bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihaniku. Di hari-hari terakhir dalam hidupku. Biarkan aku sedikit lebih dekat dengan mimpiku. Hari-hari setelah itu bagiku benar-benar terasa seperti setiap detik yang dicuri. Setiap kali kita bermesraan dan berciuman. Aku sangat serius. Sebenarnya kau tidak tahu bahwa setiap hari bersamamu. Aku menjalaninya seolah-olah itu adalah hari terakhirku. Tapi kepergian Su Yan benar-benar memberiku pukulan besar. Dalam hidupku, aku telah mengalami beberapa perpisahan dan kematian. Aku mengerti rasa sakit ini. Aku mulai berpikir, jika suatu hari aku meninggalkanmu, apa yang akan terjadi? Apakah kau akan sedih? Apakah kau akan diam-diam bersembunyi dan menangis? Apakah kau tidak akan makan tepat waktu lagi? Apakah kau tidak akan bertemu dengan orang yang memperlakukanmu dengan lembut lagi? Aku tidak tenang. Tapi aku tahu bahwa perpisahan hanyalah masalah cepat atau lambat. Terutama kemudian tubuhku semakin tidak kuat. Seringkali aku hanya bisa bertahan. Ingatkah kau saat aku muntah di toilet? Aku mengusirmu keluar. Saat itu sikapku sangat buruk. Maaf. Tapi aku takut kau melihat noda darah yang keluar dari toilet. Takut pada Shenan. Maafkan keegoisanku. Aku tidak ingin kau melihat Liu Ruyan yang tersiksa oleh penyakit hingga tidak berbentuk manusia lagi. Aku berharap dalam ingatanmu, Liu Ruyan akan selamanya menjadi gadis yang suka memakai gaun putih. Suka memanjangkan rambut hitam. Aku adalah gadis yang tersenyum lembut padamu. Maafkan ketakutanku. Aku hanya bisa diam-diam pergi saat kau tertidur. Aku tidak bisa. Dan mengucapkan selamat tinggal padamu secara langsung. Aku takut aku tidak akan tega. Saat kau melihat surat ini, aku pasti sudah meninggalkanmu. Jangan menangis dulu. Percayalah padaku.
Aku pergi dengan bahagia. Sungguh? Karena aku pergi di hari paling bahagia dalam hidupku ini. Aku dan laki-laki yang diam-diam kusukai selama bertahun-tahun. Pergi ke supermarket. Kami memasak bersama. Makan dan minum bersama. Kami juga berciuman. Aku sangat bahagia. Sungguh aku pergi. Begitu jauh. Mengakhiri segalanya karena tidak ingin memberikan masalah padamu atau siapapun. Xienan, kau tahu, aku tidak punya keluarga. Tidak punya teman. Di dunia ini, satu-satunya orang yang kukhawatirkan hanyalah kau. Jadi, jangan biarkan aku pergi dengan tidak tenang, oke? Aku tidak mengatakan hal-hal munafik. Memintamu melupakanku. Tapi aku harap saat kau mengingatku. Itu adalah kenangan bahagia kita bersama. Aku harap kenangan yang kubawa dalam hidupku ini untukmu. Bukanlah kenangan yang menyakitkan. Aku juga berharap kepergianku tidak menghilangkan kemampuanmu untuk mencintai. Kau masih muda. Nanti, pasti akan bertemu orang yang lebih baik. Jika kau bertemu, jangan menolak karena aku. Jika hari itu tiba, aku harap kau menempatkanku dalam ingatanmu. Dan mencintai dengan baik. Dibandingkan orang lain. Melupakanku. Aku lebih takut kau menunda dirimu sendiri karena mengingatku. Surat wasiat Liu Ruyan sangat panjang. Aku membacanya kata demi kata. Anehnya, melihat kata-kata tulus Liu Ruyan sebelum meninggal, aku tidak meneteskan air mata sama sekali. Aku menyelesaikannya sambil tersenyum. Seperti saat Liu Ruyan pergi. Liu Ruyan mungkin tidak tahu bahwa kepergiannya tidak akan menghilangkan kemampuanku untuk mencintai. Sebaliknya, aku akan merasa tersembuhkan karena dia tahu bagaimana mencintai dunia ini. Setiap orang yang pernah mencintai orang yang begitu lembut dan indah. Di sisa hidupnya yang panjang. Aku tersenyum dan menyimpan surat itu. Melirik keluar jendela. Bulan purnama tergantung tinggi di luar jendela. Misalnya, mata Liu Ruyan. Liu Ruyan. Aku akan mengingatmu dan akan mencintai orang lain dengan baik di kemudian hari. Tapi jelas aku tersenyum. Tetap saja tidak bisa menahan air mata yang jatuh. Pasti karena aku tidak sengaja membuka jendela. Angin masuk ke mata dan membuat Liu Ruyan pergi. 3 tahun kemudian, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia sangat mirip dengan Liu Ruyan di masa lalu. Dia suka memakai gaun putih. Membiarkan rambut hitamnya panjang. Tatapannya jernih. Temperamennya lembut. Hampir seperti salinan Liu Ruyan. Aku jatuh cinta padanya. Tetapi dia dan Liu Ruyan benar-benar berbeda. Liu Ruyan benar-benar lembut. Tetapi dia hanyalah ilusi. Aku tahu sejak awal. Kelembutannya hanya dibuat-buat. Sebenarnya dia hanyalah seorang wanita jahat. Namun, aku masih tidak menolak kedekatannya, aku berpegangan tangan dan berpelukan dengannya. Tetapi tidak mau berciuman. Aku menghabiskan uang untuknya. Tetapi tidak peduli dengan dunia luar yang penuh warna itu. Kami bersama. Pada bulan kedua dan hari ke-6 adalah ulang tahun Liu Ruyan. Hari itu, aku mengganti pakaianku dengan Liu Ruyan. Kemeja putih favoritnya. Berdandan dengan hati-hati. Mengajak gadis itu keluar. Terlihat bahwa pada saat melihatku, ada kilatan kekaguman di matanya. Hari itu aku membawanya ke supermarket. Berbelanja bahan makanan bersama. Lalu mengemudi pulang dan memasak bersama. Lalu dia tidak tersenyum. Air mataku jernih. Jadi dia menurutiku. Malam itu aku minum sebotol bir. Lalu berinisiatif memeluknya setelah makan malam. Liu Ruyan, selamat tinggal. Aku akan mendekapmu dalam pelukanku. Dan berkata dengan lembut. Dia tertegun sejenak. Liu Ruyan. Namaku bukan Liu Ruyan. Aku mengabaikannya, melainkan melepaskan tangan dan mundur selangkah kecil. Menatapnya dengan air mata dan senyum.
Kali ini benar-benar selamat tinggal. Gadis itu menatapku dengan bingung. Mengutukku gila. Lalu pergi dengan marah. Tak lama kemudian dia mengirimiku pesan putus. Dan juga mengumumkan pacar barunya di momennya. Aku keluar dari WeChat. Menatap wallpaper ponselku dengan linglung selama 3 tahun. Wallpaper ponselku masih foto bersama yang lama. Di bawah matahari terbenam. Aku dan Liu Ruyan berciuman dengan tenang. Aku melihatnya untuk waktu yang lama. Lalu mengganti wallpaper. Wallpaper baru adalah gambar kartun. Di rumput, beberapa anak kucing lucu. Berguling-guling. Penuh vitalitas. Aku butuh 3 tahun untuk keluar dari ini. Aku tidak akan melupakan gadis yang pernah muncul dalam hidupku dan membuatku kagum. Seluruh masa mudaku. Tapi aku belajar untuk melepaskannya. Harus melepaskannya, kan? Seperti yang diharapkan Liu Ruyan. Malam itu, aku bermimpi. Setelah Liu Ruyan pergi, aku pertama kali memimpikannya dalam mimpi. Liu Ruyan tersenyum. Dia tidak berbeda dari ingatanku. Gaun putih, rambut hitam panjang. Tatapan lembut. Dia tersenyum dan menghampiriku. Berjinjit. Mencubit pipiku. Senyumnya begitu lembut. Xienan. Kali ini aku benar-benar akan pergi dengan tenang dalam mimpi. Aku juga tersenyum. Aku diam-diam memperhatikannya. Baik. Dia menarik tangannya. Melambai padaku, Xienan. Kamu sangat tampan saat tersenyum. Sungguh, aku tersenyum melihatnya pergi semakin jauh. Tersenyum pelan. HMPH. Aku juga merasa begitu.